Yamaha Aerox Alpha sebenarnya bukan pemain baru. Motor ini sudah lebih dulu resmi diluncurkan pada Desember 2025. Sejak awal, Yamaha terlihat ingin mempertahankan identitas Aerox sebagai skutik sporty yang agresif, mudah, dan berbeda dari Matic harian biasa. Tapi pasar motor Indonesia tidak pernah diam. Beberapa bulan setelah Aerox Alpha hadir, Honda datang membawa Vario Evo 160 dan disinilah posisi Aerox menjadi menarik untuk dibahas. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah Aerox Alpha keren atau tidak. Pertanyaannya berubah menjadi lebih tajam, yaitu setelah Vario Evo 160 hadir, apakah Yamaha Aerox Alpha masih layak dibeli? Atau jangan-jangan Aerox mulai masuk ke posisi sulit? Keren, iya. Sporty, iya. Tapi apakah itu cukup untuk melawan Honda yang datang membawa nama Vario? Mesin 160cc, jaringan luas, dan citra sebagai Matic yang aman untuk mayoritas orang Indonesia. Di video ini kita akan melihat posisinya setelah kedatangan Vario Evo 160. Karena pertarungan dua motor ini bukan cuma soal spesifikasi. Ini soal karakter, logika, gengsi, dan cara orang Indonesia memilih motor. Kalau kita bicara Aerox, kita tidak bisa memisahkannya dari identitas Yamaha. Sejak awal, Aerox bukan dibuat untuk menjadi Matic paling kalem. Dia bukan motor yang ingin terlihat netral. Aerox punya desain yang lebih agresif, bodi lebih berotot, dan aura yang lebih anak muda. Dari tampilan depan, lekukan bodi, sampai posisi riding, Aerox selalu terasa seperti skutik yang bilang, "Saya bukan sekedar alat transportasi." Dan itulah kekuatan besar Yamaha. Karena di dunia otomotif, orang tidak selalu membeli motor hanya karena kebutuhan. Banyak orang membeli motor karena rasa, karena suka bentuknya, karena cocok dengan kepribadiannya, karena ingin terlihat beda. Dan Aerox bermain kuat di wilayah itu. Kalau Vario sering terasa lebih seperti pilihan aman, Aerox terasa seperti pilihan yang emosional. Vario adalah motor yang bisa diterima banyak orang. Dipakai anak kuliah masih masuk. Dipakai kerja masih pantas, dipakai bapak-bapak juga tidak aneh. Tapi Aerox punya karakter lebih spesifik. Dia lebih cocok untuk orang yang ingin Matic dengan rasa sporty. Orang yang tidak mau motornya terlihat terlalu biasa. Orang yang merasa motor harian juga harus punya sedikit aura nakal. Masalahnya, pasar Indonesia tidak selalu memenangkan motor yang paling menarik secara emosi. Kadang, yang menang justru motor yang paling masuk akal. Dan disinilah Honda berbahaya. Ketika Honda merilis Vario Evo 160, Honda tidak hanya membawa motor baru. Honda membawa nama besar Vario, citra irit, jaringan servis luas, spare part mudah, dan rasa aman yang selama bertahun-tahun sudah tertanam di kepala banyak konsumen Indonesia. Bagi sebagian orang, Yamaha mungkin terasa lebih fun, tapi Honda sering terasa lebih aman. Dan untuk pembeli motor harian, kata aman itu sangat mahal. Aman dalam arti bengkel mudah ditemukan. Aman dalam arti suku cadang tidak bikin pusing. Aman dalam arti harga jual kembali biasanya lebih percaya diri. Aman juga dalam arti kalau bingung pilih motor apa, pilihan Honda sering dianggap tidak akan terlalu salah. Itulah tantangan terbesar Aerox Alpha setelah Vario Evo 160 hadir. Bukan karena Aerox tiba-tiba menjadi motor jelek, bukan. Aerox tetap punya daya tarik kuat, tetapi sekarang dia harus membuktikan bahwa karakter sporty yang dibawanya masih cukup kuat untuk membuat orang mengabaikan rasa aman yang ditawarkan Honda. Dari sisi desain, Aerox Alpha masih punya alasan kuat untuk dipilih. Motor ini dari jauh saja mudah dikenali.
garis bodinya tajam, tampilannya agresif, dan karakternya lebih berani dibanding banyak Matic lain di kelasnya. Buat sebagian orang, desain seperti ini mungkin terlalu ramai, tapi buat target pasarnya justru itu daya tariknya. Aerox tidak berusaha menjadi motor semua orang. Aerox ingin menjadi motor untuk orang yang memang suka tampilan sporty. Dan ini berbeda dengan Vario Evo 160. Vario mungkin hadir lebih baru, tapi secara karakter dia tetap membawa DNA Matic Honda yang lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah diterima banyak kalangan. Desainnya bisa terlihat modern, tapi tidak seagresif Aerox. Bagi sebagian konsumen, itu kelebihan. Tapi bagi konsumen lain, itu bisa terasa kurang emosional. Dan disinilah perbedaan keduanya mulai jelas. Vario menjual logika, Aerox menjual rasa. Vario menawarkan rasa aman, Aerox menawarkan karakter. Vario cocok untuk orang yang ingin motor harian yang praktis dan mudah diterima siapa saja. Aerox cocok untuk orang yang ingin motor harian, tetapi tetap punya tampilan sporty dan identitas yang lebih kuat. Namun setelah Vario Evo 160 hadir, kelemahan Aerox juga menjadi lebih terlihat. Yang pertama adalah soal kepraktisan dan penerimaan pasar. Aerox memang sporty, tapi tidak semua orang membutuhkan Matic sporty. Banyak orang Indonesia membeli motor untuk bekerja, antar jemput, belanja, menembus kemacetan, dan dipakai bertahun-tahun tanpa banyak drama. Di titik ini, Vario sering terasa lebih masuk akal. Bodinya lebih familiar, citranya lebih aman, dan karakternya lebih fleksibel untuk banyak jenis pengguna. Tetapi Vario lebih mudah dibenarkan saat dibeli. Dan ini penting, karena saat seseorang membeli motor dengan uang sendiri, keputusan seringkali bukan hanya berdasarkan mana yang lebih keren, tetapi juga mana yang lebih aman dipakai lama. Kelemahan kedua Aerox adalah segmentasinya yang lebih sempit. Karena terlalu kuat membawa karakter sporty, Aerox bisa terasa kurang cocok untuk sebagian orang. Misalnya pengguna yang ingin motor kalem, motor keluarga, atau motor yang tidak terlalu mencolok. Sedangkan Vario lebih mudah masuk ke banyak kalangan. Anak muda bisa pakai, orang kerja bisa pakai, bapak-bapak bisa pakai. Bahkan untuk penggunaan keluarga pun masih terasa wajar. Ini membuat Vario punya pasar yang lebih luas. Aerox mungkin lebih berkarakter, tapi Vario lebih universal. Dan di pasar sebesar Indonesia, motor yang universal sering punya peluang lebih besar. Kelemahan ketiga adalah soal value. Setelah Vario Evo 160 hadir, calon pembeli pasti akan mulai membandingkannya. Bukan hanya desain, tapi juga fitur, harga, konsumsi bahan bakar, biaya servis, kenyamanan, dan harga jual kembali. Disinilah Aerox Alpha harus benar-benar kuat. Karena kalau selisih rasa, fitur, atau harga tidak terasa cukup menggoda, konsumen bisa berpikir, kalau Vario lebih aman, kenapa harus ambil Aerox? Pertanyaan ini sederhana, tapi berbahaya. Karena Aerox tidak bisa menang hanya dengan terlihat sporty. Dia harus memberi alasan yang cukup kuat untuk dipilih di atas Vario. Namun, bukan berarti Vario Evo 160 otomatis membuat Aerox Alpha kalah. Justru kehadiran Vario Evo 160 membuat identitas Aerox semakin jelas. Kalau kamu ingin Matic yang aman, praktis, netral, dan mudah diterima semua orang, Vario Evo 160 jelas sangat menggoda. Tapi kalau kamu merasa Vario terlalu umum, terlalu aman, atau terlalu banyak dipakai orang, maka Aerox Alpha masih punya daya tarik yang kuat. Karena Aerox bukan menjual rasa aman, Aerox menjual karakter. Dan karakter seperti ini tidak selalu bisa dihitung dari tabel spesifikasi. Ada orang yang memilih motor karena irit,
Ada yang memilih karena harga jual kembali, ada yang memilih karena bengkel dekat rumah, tapi ada juga yang memilih motor karena setiap kali melihatnya, dia merasa, ini gue banget. Aerox Alpha bermain di wilayah itu. Jadi, apakah Yamaha Aerox Alpha masih layak setelah Vario Evo 160 hadir? Jawabannya, masih layak, tapi tidak untuk semua orang. Kalau kamu mencari motor yang paling aman secara citra, paling mudah diterima keluarga, paling netral dipakai siapa saja, dan punya nama besar Honda di belakangnya, maka Vario Evo 160 bisa jadi pilihan yang masuk akal. Tapi kalau kamu ingin matic lebih sporty, lebih emosional, lebih agresif, dan tidak terlalu terasa seperti pilihan mayoritas, Aerox Alpha masih sangat layak dipertimbangkan. Pertarungan Aerox Alpha dan Vario Evo 160 bukan pertarungan antara motor bagus dan motor jelek. Ini pertarungan antara dua filosofi. Honda Vario Evo 160 mewakili logika, Yamaha Aerox Alpha mewakili emosi. Vario berkata, pilih saya karena saya aman. Aerox berkata, pilih saya karena saya punya karakter. Dan disinilah Yamaha harus tetap waspada, karena Honda tidak datang dengan tangan kosong. Vario Evo 160 membawa nama besar, jaringan kuat, dan rasa aman yang sulit dilawan. Aerox Alpha belum kalah, tetapi setelah Vario Evo 160 hadir, Yamaha jelas tidak bisa santai. Karena motor bukan hanya untuk terlihat keren, motor juga harus hidup setiap pagi, menembus kemacetan, membawa pemiliknya bekerja, dan tetap masuk akal untuk dipakai bertahun-tahun. Keren saja tidak cukup, tapi terlalu aman juga kadang membosankan. Jadi kalau budgetnya sama, kamu pilih yang mana? Yamaha Aerox Alpha yang lebih sporty atau Honda Vario Evo 160 yang lebih aman? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena biasanya pilihan antara Aerox dan Vario bukan cuma soal motor, tapi juga soal karakter pemiliknya. Saya Obey, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!